Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan podcast Pemerintah Desa Semono pada hari ini Jumat 23 Januari 2026. Untuk kali ini hadir bersama kami tamu spesial dari KKN Universitas Muhammadiyah Purworejo. Untuk itu kepada Mas siapa? Mas Nasrullah, monggo untuk bisa menyapa pemirsa sekaligus untuk berkenalan dengan Mas. Terima kasih Bapak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nasrullah Alutfi. Saya perwakilan dari kelompok KKN Desa Semono tahun 2026. Kami beranggotakan 10 mahasiswa dari berbagai prodi, ada dari manajemen, kebetulan saya sendiri dari manajemen, kemudian ada dari psikologi, terus kemudian ada dari PGSD, dan juga ada teman kami satu itu dari teknologi informasi. Kita mulai ditugaskan untuk KKN per hari Senin kemarin tanggal 19 Januari. Selama berapa bulan? Nanti akan berjalan di sini sekitar 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan ke depan, insya Allah nanti akan ikut di Desa Semono dengan berbagai kegiatan, menyapa, bergabung dengan masyarakat. Oke, baik. Terus jumlah kakaknya berapa tadi? Tadi 10 mahasiswa dengan beberapa prodi, Mas ya. Nah, sekarang yang melatar belakangi kegiatan ini kan ada Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, sekarang tujuan umum. Jadi tadi yang disampaikan oleh Bapak bahwa latar belakang dari kegiatan KKN kami memang turunan dari Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu di pengabdian masyarakat. Jadi ini wujud pengabdian masyarakat jadi dari mahasiswa yang semester akhir, Bapak. Jadi di semester 7 ini kami di tahun keempat, yang mana dari tahun pertama kita sudah diberikan ilmu oleh para dosen di kampus. Nah, inilah mungkin saatnya yang tepat untuk diimplementasikan, diterapkan di masyarakat, di kehidupan nyata. Itu sebagai tujuan umum lah. Tentunya ada tujuan khusus dengan ber-KKN di Semono ini, Mas. Jadi setelah awal kemarin sebelum penerjunan kita beberapa kali kesini sowan dan melihat observasi potensi yang ada di sini, yang dari teman-teman itu kagum satu Pak sebetulnya. Ketika sampai di sini kan, mohon maaf ya, kita jaringannya itu agak sulit Pak. Tapi ketika melihat dari pemerintah desa yang getol dengan program digitalisasi, nah ini yang membuat seolah-olah tidak terbatas dengan keterbatasan itu Pak. Jadi walaupun mohon maaf digitalisasi itu kan identik dengan jaringan, tapi itu tidak menghentikan langkah, tidak menjadi penghalang untuk tetap menjadi desa digital. Dan kemarin juga saya dan teman-teman melihat web Desa Semono itu sangat bagus. Nah, sekarang tujuan khususnya yang belum disampaikan, artinya selaras dengan program desa terkait dengan digitalisasi. Nah, mungkin di Desa Semono kan ada beberapa pelaku UMKM, nah itu nanti bisa bersinergi dengan kami. Jadi untuk tujuan khususnya tentu dengan melihat potensi yang ada di Semono ini, kami mungkin sedikit banyak nanti akan membantu untuk lebih meng-up atau memasarkan potensi UMKM yang ada di Desa Semono. Artinya yang di Desa Semono yang mungkin belum terlihat di secara luas di media sosial, nanti kita akan bantu sedikit untuk mungkin kita record, kita shoot dengan yang menarik untuk supaya bisa diupload, dikenal dengan khalayak umum. Jadi nanti potensi pasarnya juga akan lebih besar.
Nah sekarang sasaran dari kegiatan KKN itu kan ada 3 ya, dari mahasiswa sendiri, masyarakat atau pemerintah desa dan perguruan tinggi sendiri. Nah sekarang bisa menjelaskan artinya nanti di masyarakatnya atau di Pemdesnya bagaimana? Baik, jadi sebelumnya mungkin saya sampaikan juga kemarin juga sudah kami aturkan ke Pak Kades untuk rancangan program kerja kami. Jadi memang dari perguruan tinggi itu sebetulnya ada 4 rumpun Bapak yang ditekankan untuk bisa dilaksanakan di masyarakat. Yang pertama itu terkait dengan pendidikan. Jadi bagaimana nanti kita teman-teman yang di sini bisa mensupport di sektor pendidikan. Dengan teknisnya nyatanya kami beberapa hari berjalan ini sudah membantu mensupport pembelajaran yang ada di PAUD di Desa Semono sama TPG dan kita juga inisiatif di siang hari setelah anak-anak itu pulang sekolah kita ada les Pak. Jadi untuk menambah kesemangatan anak-anak belajar gitu. Mungkin bisa nanti melatih menambah pengalaman belajar yang tadi di sekolah. Itu yang di sektor pendidikan Bapak. Kemudian yang kedua itu ada digitalisasi. Jadi memang dari perguruan tinggi itu ditekan untuk di sektor digitalisasi. Dan ketika sampai sini pas sekali dengan program pemerintah Desa Semono terkait dengan menggenjot yang namanya tadi di sektor digitalisasi gitu Bapak. Dan kemarin kita juga melihat dari web yang sudah bagus sekali, cuman kita melihat ada potensi ketika generasi sekarang itu banyak yang minim literasi Bapak. Jadi mungkin untuk membaca itu yang generasi Z itu agak sedikit sungkan untuk membaca. Maka kami kemarin juga sudah izin untuk kami buatkan profil Desa Semono yang bentuk visual, bentuk video. Tentu kami mengacu dengan yang ada di web. Cuman kami visualisasikan biar lebih menarik ditonton sehingga nanti bisa diketahui oleh masyarakat luas. Nah sekarang ini untuk target kegiatannya dalam 1 bulan waktu yang sangat singkat. Jadi kita itu di 1 bulan kita target Bapak. Setiap minggu nanti ada di akhir minggu pertama, minggu kedua itu nanti ada laporan mingguan. Yang di minggu pertama nanti di proker yang sektor apa, minggu kedua yang apa. Rencananya kami di minggu pertama ini kami fokuskan untuk pendidikan Bapak. Jadi nanti di minggu pertama ini di akhir weekend itu nanti kita ada laporan ke perguruan tinggi ke kampus untuk sektor pendidikan kegiatannya, kemudian ada dokumentasi capaian, kemudian ada evaluasi juga halangan-halangannya. Terus kan tadi disampaikan per minggu. Nah untuk target berikutnya minggu kedua nanti insya Allah kami di bidang digitalisasi Bapak. Insya Allah nanti kami di minggu pertama di sela-sela waktu itu juga kami sudah sedikit banyak membuat storyboard gitu. Nanti bagaimana visualnya mau seperti apa, nanti ada voice overnya juga yang ya biar lebih menarik juga gitu. Terus nanti tempat-tempat yang mungkin estetik untuk kita shoot gitu Pak, nanti biar lebih menarik untuk ditonton. Itu yang minggu kedua. Terus yang minggu ketiga kemarin juga kami selain dari 4 itu Bapak program kami juga melihat kemarin ada BUMDes yang desa ya. Terus kami tanya untuk SDA-nya kan itu di Pemancingan BUMDesnya ya. Ikan-ikannya ternyata masih ngambil dari luar. Nah, kami pengen mendorong agar sumber daya alamnya itu juga dari lokal sendiri. Maka kami berinisiatif untuk nanti ada pelatihan ke warga tentang budidaya lele. Kami juga sudah mulai berkoordinasi dengan Dinas Perikanan Pak. Nanti siapa yang mungkin akan jadi narasumber, insya Allah nanti kita ngatur izin waktunya kapan untuk bisa dilaksanakan. Itu dari ekonomi mungkin ya. Nah, terus mungkin ada lagi Mas, ini kalau tadi
per minggu masih Jadi minggu kedua. Nah, minggu pertama tadi ada pendidikan, kemudian yang kedua ada digital, mungkin yang ketiga nanti kita yang bidang ekonomi itu Bapak, bidang ekonomi, terus kemudian kita juga ada proker di bidang agama, karena memang ya nggak bisa lepas lah agama itu dari kita gitu. Nah agama kita juga setiap hari itu di malam hari kita juga ikut membantu di TPQ, terus kemudian di setiap minggunya ada rutin pengajian itu di malam Jumat kita juga ikut hadir, yang mana itu juga bentuk kita belajar untuk bermasyarakat sosial. Ada lagi Mas? Mungkin nanti kita selain proker-proker itu yang terakhir nanti insya Allah kita ada support untuk mungkin pelangisasi mungkin Mbak. Jadi nanti ada pelang-pelang penunjuk arah. Ini juga latar belakangnya dari pengalaman kita sendiri yang ketika semalam kita ke tempat siapa itu nggak tahu. Nggak ada arah dan semalam kita kebelasan Bapak. Itu mungkin nanti insya Allah semoga bisa ada pelangisasi untuk penunjuk arah biar lebih bisa orang-orang ketika orang luar lah khususnya yang kesini bisa lebih mudah. Jadi mungkin cukup Mas ya. Jadi terima kasih atas kehadirannya, berkenan untuk hadir mengisi podcast pada siang ini. Jadi bisa kami sampaikan, bisa kami simpulkan bahwa kegiatan KKN UMP untuk tahun 2026 ini di Desa Semono dengan jumlah mahasiswa 10 orang yang rencana akan berlangsung selama 1 bulan dengan beberapa program kerja, diantaranya adalah di bidang ekonomi, ada di bidang pendidikan, ada di bidang digitalisasi dan keagamaan. Jadi mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini yang hanya 1 bulan panjenengan bisa optimal dalam melaksanakan kegiatan dan bisa bersinergi dengan pemerintah desa sehingga nanti program kerja panjenengan dapat berjalan dengan lancar. Demikian, banyak kekurangan mohon maaf. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.